Agent udah dateng. Aku lupa nih, hari ini kita harus bahas tentang apa ya? Oh iya, aku juga belum sapa kalian lagi. Lupa banget. Sebentar ya, aku sapa dulu ya. Shalom agent Superbook semuanya. Kembali lagi bersama Detektif Nanda di Superbook Kids Club. Berpetualang sambil belajar Alkitab. Kembali lagi ke pertanyaan tadi. Kemarin kan kita udah bahas menjadi teladan dalam apa aja coba? Betul, perkataan. Terus? Betul, kasih. Tingkah laku dan? Betul, dan kesetiaan. Nah, yang terakhir aku lupa nih. Apa ya? Kenapa? Oh iya ya, kan itu ada di ayat Alkitab. Apa coba ayatnya? Nah, betul. Ayatnya itu dari mana? 1 Timotius 4 ayat 12. Kita baca bareng-bareng lagi ya. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oh, berarti terakhir kesucian ternyata. Oke deh, kalau gitu saatnya kita mencari clue. Ayo bantu detektif. Mbak, sebelah sini. Oh iya. Kita buka 1, 2, 3. Hah? Apa nih besi-besi? Nggak tahu ya, kita cari dulu yang lain. Di atas, oke. Buah yang busuk. Yuh. Kita cari dulu. Terakhir. Di sebelah sini. Oh, betul juga. 1, 2, 3. Belalang dan madu. Kita udah dapet ketiga clue-nya, berarti saatnya kita berpetualang mencari artinya. Siapa yang siap berpetualang bersama detektif? Oke, semuanya kita bangkit berdiri karena kita mau berangkat. Ayo semuanya berdiri. Siap, kita berangkat ya. 1, 2, 3. Nanti bagian ini pakai keramik yang bagus. Lalu yang itu pakai baja ringan supaya tidak mudah roboh. Nah, kalau nanti lantai 2 pakai apa ya? Wah, Gismo, seru sekali nih kelihatannya. Kamu lagi berhayal jadi apa nih? Halo detektif, Gizmo lagi menghayal jadi seorang arsitek yang sedang membangun gedung. Wah, keren banget Gismo. Kalau kamu beneran bisa, nanti aku minta bantuin ya. Kalau aku mau bangun rumah. Siap detektif. Tapi maaf nih Gismo. Aku sebenarnya mau ganggu kamu sebentar, boleh nggak? Jelas boleh dong. Ada apa detektif? Makasih ya. Jadi gini loh Gismo. Aku tuh dapat clue seperti ini. Ini apa ya? Ini berhubungan sama profesi aku. Ini adalah stainless steel. Stainless steel berarti baja tahan karat. Stainless steel adalah jenis paduan baja yang dikenal karena ketahanannya terhadap karat, korosi, dan noda. Bahan ini banyak digunakan dalam berbagai hal, di mana daya tahan dan higienitas penting, seperti pada peralatan dapur, alat bedah, dan struktur bangunan. Jadi ini adalah stainless steel yang adalah baja yang tahan karat, korosi, dan juga noda ya. Karat dan korosi itu kan bisa membuat besi atau baja jadi cepat rapuh dan juga rusak. Berarti stainless steel ini tahan lama dong. Oh, tapi apa hubungannya ya sama menjadi teladan dalam kesucian? Coba aku pikir dulu. Suci kan artinya murni, bersih. Sedangkan kalau dosa itu kotor seperti karat dan juga korosi.
Terus stainless steel kan bisa tahan tuh dari segala karat dan korosi dan teman-teman itu. Jadi kita juga harus tahan dari dosa dan lingkungan sekitar yang negatif. Caranya adalah dengan Menjaga hati detektif, karena semua berasal dari hati. benar juga ya Gismo. Kalau kita menjaga hati kita bersih, murni, suci, pasti yang kita lakukan juga akan sama, bersih, murni, dan juga suci. Dengan begitu, kita bisa jadi contoh deh buat orang lain. Kan ada ayatnya di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Wah, bener Gismo. Yeay, terima kasih ya Gismo untuk bantuannya. Sama-sama detektif. Ya udah deh Gismo, kalau gitu aku harus pamit lagi nih. Kamu tahu lah ya aku mau kemana. Baiklah detektif, kabari ya kalau mau bangun rumah. Siap Gismo. Ya udah aku pamit ya, dadah. Profesor Rena. Halo detektif Nanda. Profesor kenapa? Mukanya kok kayak saya gitu? Ih, ada... Kok buahnya? Tapi itu buahnya enak. Kenapa ini buahnya busuk? Itulah kenapa aku sedih detektif. Aku kan semangat banget nih mau makan buah kan. Tapi ternyata ada yang busuk. Makanya aku pisahin. Hah? Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa jadi profesor pisahin? Karena ketika buah mulai busuk, bakteri, jamur, dan mikroorganisme yang lainnya dapat berkembang dengan cepat. Dan menghasilkan gas seperti etilen yang dapat mempercepat pematangan dan pembusukan buah-buah lain yang ada di sekitarnya. Gitu ya. Makanya harus segera dipisahkan supaya yang segar bisa tetap segar ya? Iya. Betul banget. Tapi detektif kenapa kesini? Ya ampun, sampai lupa gara-gara ngeliat buah. Jadi gini, siapa namanya? Profesor, aku tuh dapat clue. Oh iya, aku dapat clue. Cluenya ini buah busuk. Oh, emang pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah masih lanjutan yang kemarin. Jadi kita itu kan walaupun kita masih kecil harus jadi teladan. Iya. Nah yang kali ini kita itu menjawab bagaimana cara kita menjadi teladan dalam kesucian. Coba aku bantuin pikirin ya. Oke. Coba kita lambangkan buah yang segar ini nih sebagai sifat-sifat baik. Oke. Selalu berusaha untuk hidup kudus dan kebenaran bersama Tuhan. Sedangkan buah yang busuk ini nih, kita lambangkan dengan sifat yang tidak peduli dengan kekudusan, hidup suka-suka, tidak taat firman Tuhan. Jika kita memilih bergaul dengan orang yang seperti buah ini, lama-lama kita bisa terpengaruh dengan sikap dan tindakan mereka. Betul. Makanya kita harus segera menjauhi orang seperti ini. Dan bergaul dengan orang-orang yang seperti ini. Supaya hidup kita bisa terpengaruh dengan hal-hal yang bagus terus. Jadi supaya kita bisa hidup kudus, kita harus bisa memilih teman mana yang baik, yang membangun, yang memberi pengaruh baik. Supaya kita bisa menjadi sama-sama contoh hidup dalam kesucian. Jadi supaya kita bisa terus jadi teladan dalam kesucian, ya kita harus mempertahankan hidup kudus dan suci di hadapan Tuhan. Dengan cara kita dikelilingi oleh orang yang mau hidup kudus dan suci juga. Betul tidak? Betul banget. Oke deh kalau begitu, terima kasih ya. Siapa? Profesor. Detektif mau kemana? Mau pergi dulu? Mau pergi sekarang? Soalnya aku masih ada clue yang harus dicari nih. Jangan dulu. Ini kita makan buahnya barengan dong. Kalau aku simpen lama nanti busuk lagi. Jadi harus habis hari ini. Gimana? Oke, kalau itu mau detektif. Ayo, ini
Ini mau jauhin aja lah. Iya, Cek. nggak enak. So yaks. Ini kita makan ini. Yeay. Ejen, tunggu sebentar ya. Aku makan ini dulu sama Profesor. Nanti habis ini kita lanjut. Oke. Oke. Ayo Profesor. Hai, enak. Halo teman-teman, aku boleh ikut main nggak? Papaku beliin aku teh baru. Wah, keren banget. Pasti lebih jernih ya. Ayo sini main bareng. Kok dia bisa punya tab kayak gitu sih? Aku gak suka kalau ada yang punya sesuatu lebih bagus dari aku. Oh, ayo. Tapi kamu nggak boleh kalah ya. Masa mahal-mahal tapi kalah? Pasti kamu curang kan? Enggak kok, aku nggak kayak gitu. Brandy, tabku kena air karena kamu. Kalau rusak gimana? Aku nggak sengaja. Hei, kamu tahu nggak? Kemarin aku ngeliatin Kezia lagi jalan. Terus sepatunya udah jebol. Orang tua aku lagi nggak punya uang buat beliin aku sepatu baru. Dan aku nggak suka ya kamu buat itu jadi lelucon. Oh maaf ya, tapi tetap aja lucu. Brandy, kamu kenapa sih? Kemarin kamu rusakin mainan aku. Sekarang kamu ngejek teman kita. Kenapa tindakanmu dengan perkataanmu selalu jahat? Kenapa kamu atur-atur hidup aku? Aku cuma kasih tahu kamu bahwa tindakanmu itu nggak sopan. Kita sebagai teman harus saling menghormati dan menjaga perkataan kita terhadap teman-teman kita. Kenapa berisik-berisik? Ada masalah? Brandy kak, dari tadi dia menghina sama ngejek aku gara-gara sepatu aku yang udah jebol. Aku kan gak suka, tapi aku gak bisa apa-apa. Karena orang tuaku gak bisa beliin yang baru. Oh gitu. Brandy, kamu gak boleh kayak gitu. Itu tuh gak sopan tahu nggak? Terus kamu menyakiti perasaan teman kamu. Coba kamu mau gak diperlakukan dengan hal yang sama? Kamu memang merasa senang setelah melakukan hal itu? Enggak kok. Nah, nih Kananda mau ngasih tahu nih kalau sebenarnya Tuhan juga udah ingetin kepada setiap kita di Alkitab untuk kita harus menjaga kesucian pikiran dan perkataan kita. Pikiran kita itu harus memikirkan hal yang baik, bukan hal-hal yang jahat, bukan juga iri dengki. Dan juga perkataan kita nggak boleh tuh mengeluarkan perkataan yang kasar, yang jahat, yang menyakiti perasaan teman kita. Kalau misalnya kita melakukan hal-hal yang baik, pasti perasaan kita jadi lebih senang dan lebih damai. Terus, apa yang harus aku lakukan, Kak? Cara yang harus kamu lakukan pertama kali adalah kamu harus minta maaf sama teman-teman kamu. Terus nanti kalau kamu udah minta maaf kan kamu udah sadar tuh. Kamu harus berjanji juga untuk terus menjaga pikiran dan perkataan kamu supaya terus suci, harus benar. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki pikiran, perkataan, tindakan yang benar, yang sesuai sama firman Tuhan, supaya hidup kita itu bisa menjadi berkat, bukannya menyakiti hati orang lain. Maaf ya teman-teman, aku udah benar-benar nyesel udah membuat lelucon yang gak sopan tentang sepatumu. Aku juga udah merusak mainanmu. Sebenarnya kemarin aku benar-benar iri sama iPad baru kamu. Jadi aku lakukan hal itu. Dan aku berjanji untuk menjaga pikiran dan perkataan aku agar lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih ya atas permintaan maafmu. Aku tahu kamu bisa jadi teman yang baik. Iya, aku juga mau maafin kamu kok. Wah, tuh kan enak kalau kalian semua itu bisa menjaga perkataan dan pikiran. Buktinya bisa membangun pertemanan kalian jadi lebih bagus. Bagus ya?
Wah, keren-keren. Sini kalian mau ngapain? Belalang dan madu. Coba kita pikirkan. Sebentar deh. Aku kayaknya tahu sesuatu tentang belalang dan madu. Oh, cara paling gampang adalah kita akan lihat aplikasi keren Superbook. Apa? Betul, Superbook Kids Bible. Karena di sini ada banyak sekali hal-hal yang keren. Ada games tentang Alkitab, terus ada profil tokoh Alkitab, dan yang pasti ada animasi Superbook. Buat dapetinnya kalian bisa langsung aja download di App Store atau di Play Store ya. Sebentar, kita cek dulu. Belalang dan madu. Oh, ketemu. Ini ternyata adalah makanan dan minuman dari seseorang yang dipilih oleh Tuhan. Namanya adalah Yohanes Pembaptis. Siapa yang tahu kisahnya? Bagus. Siapa yang lupa kisahnya? Karena ada yang lupa atau ada yang belum tahu nih, kita langsung lihat aja yuk gimana sih kisah Yohanes Pembaptis. Yuk kita lihat sama-sama. Bertobatlah dan kembali kepada Tuhan, karena kerajaan surga sudah dekat. Yohanes, aku yang seharusnya dibaptis olehmu. Mengapa kau yang datang kepadaku? sekarang beginilah yang seharusnya, karena kita harus melakukan semua yang Tuhan inginkan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kamu keturunan ular beludak, siapa yang bisa melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan jangan mengira kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Itu omong kosong. Aku beritahu bahwa Allah dapat menjadikan anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Beberapa orang berkata kau adalah Mesias. Apa jawabmu? Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak untuk melepaskan kasutnya. Apakah yang kau maksudkan itu, aku? Bukan, sama sekali bukan. Kau tahu siapa aku ini, bukan? Iya, aku tahu betapa memalukan perbuatan yang kau bawa ke tempat kudus ini. Melanggar hukum Tuhan karena menikahi istri saudaramu. Inilah yang dikatakan Tuhan kepada Musa. Itu sebabnya aku berkata, apa yang mereka lakukan adalah tindakan kenajisan. Jangan. Apa kau? Bebaskan dia. Bebaskan dia. Pergi. Jangan tangkap dia. Sana.
Lupakan mereka. Bawa kami pergi dari sini. Sekarang. Guru, kenapa kau lakukan itu? Kuberitahukan kebenaran pada orang yang berdosa. Orang itu adalah Herodes Antipas, pejabat yang berkuasa. Dia tidak akan berubah pikiran. Kalau begitu, ia akan dihakimi oleh penguasa surga dan hukumannya lebih buruk dari yang kita bayangkan. Kenapa kau diam saja? Kenapa kau membiarkan dia melakukan itu padaku? Dia siapa? Yohanes Pembaptis. Ia mempermalukanku di depan umum. Iya kan, Salome? Oh iya, semua orang membicarakannya. Herodias, tidak seorang pun peduli dengan perkataan orang gila. Baik, jangan bela aku. Aku cuma istrimu. Tapi bela dirimu sendiri. Ya, benar juga. Baiklah, aku akan menyuruh pengawal menangkap. Karena itu kami memutuskan untuk mengikuti Yohanes. Ia ingin kami mendengarkan kebenaran, walau kami tidak ingin mendengarkan. Kalian harus bertemu sendiri dengan Yohanes. Oke, tapi sebelumnya aku punya pertanyaan tentang yang ia lakukan. Menyelupkan orang ke dalam sungai. Oh, itu namanya baptis. Orang-orang itu bertobat dan menerima pengampunan Tuhan. Aku tahu tentang itu, Gis. Anan, apa kau telah membuat tamu kita nyaman? Mudah-mudahan, Guru. Mungkin kalian ingin makan sesuatu. Oh iya, luar biasa. Apa itu? Madu dan belalang. Guru, orang yang kau temui di seberang sungai Yordan itu orang yang Anda kenal sebagai Mesias. Ia juga membaptis orang-orang. Dan semua orang pergi kepadanya daripada kepada kita. Kau sendiri tahu apa yang aku katakan. Aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahuluinya. Dan sekarang aku merasa sukacitaku penuh. Tapi Guru, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Berpencar, cari si pembaptis. Kita harus bagaimana? Sembunyi di balik ilalang dekat sungai. Cepat, kalian semua. Yohanes Pembaptis mengutus kami untuk bertanya, apakah Anda Mesias yang kami tunggu? Atau kami harus mencari orang lain? Pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta tahir, orang tuli mendengar, orang mati bangkit, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan beritahukan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ibu, Yohanes Pembaptis sudah dipenjara. Apa belum cukup? Tidak, belum cukup. Malahan sejak ia di sini, Herodes pergi menengoknya. Sepertinya senang mendengarnya berbicara tentang dosa dan keselamatan. Tapi Herodes tidak melakukan apapun. Tapi kita bisa lakukan sesuatu. Luar biasa, luar biasa. Sekarang apa yang akan kau lakukan untukku? Minta apa saja akan kuberikan. Sumpah akan kuberikan setengah dari kerajaanku jika kau mau.
Menurut ibu apa yang seharusnya aku minta? Mintalah kepala Yohanes Pembaptis. Hah? Sekarang juga aku ingin kepala Yohanes Pembaptis di nampan. Kau tahu aku tidak bisa ingkar janji yang kukatakan di depan para tamu. Wah, memang keren ya Yohanes Pembaptis ini. Dia memiliki keberanian yang sangat besar untuk memberitakan kebenaran. Dia berani menegur orang yang salah, tidak peduli dia itu siapa. Jika ia melakukan dosa, ia harus ditegur supaya bisa bertobat. Sekalipun ya dampaknya buruk buat dia. Nah, agent-agent, hidup di dunia yang penuh dosa ini, kita harus menjadi teladan untuk hidup suci, jauh dari dosa. Berarti kita itu harus seperti Yohanes Pembaptis yang berani beda dengan dunia ini, yang berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Sehingga jika kita memiliki dasar yang kuat, pasti kita bisa jadi berani deh. Oh, itu jawabannya. Yeay, semuanya sudah ketemu. Saatnya kita ke rumah Kak Happy. Ayo kita berangkat. Halo Kak Happy. Halo. Bentar, jatuh kan Anda. Kayaknya lagi cerah banget nih. Of course Kabarnya dong. pasti baik dong. Kita harus selalu berbahagia. Kayaknya ada sesuatu yang mau disampaikan nih. Jelas. Wow, apa Kak Happy, yuk? hari ini Iya. aku dan agent-agent berhasil memecahkan jawaban dari pertanyaan teman kita tentang menjadi teladan. Dan kali ini dalam hal kesucian. Kasih tepuk tangan dong buat Kananda. Wah, seru banget nih. Kayaknya Kak Happy juga pengen banget tahu apa sih yang harus Kananda sampaikan. Oke, kalau itu mau Kak Happy. Jadi, kita hari ini dapat 3 cara bagaimana kita bisa menjadi teladan dalam kesucian. Nah, yang pertama itu kita harus menjaga hati kita supaya bisa tetap suci dan juga murni. Karena apa yang keluar itu apa yang kita lakukan semuanya berasal dari hati kita. Benar. Betul sekali. Nah, yang kedua, kita harus menjaga pergaulan kita, Kak Hevi. Memilih teman yang baik, yang bisa saling menjadi pengaruh yang baik, bukan yang menjerumuskan kita ke dalam dosa. Dan yang terakhir, kita harus berani hidup berbeda dan memegang teguh firman Tuhan. Wow, satu kali lagi tepuk tangan buat Kananda. Betul sekali Kananda, hidup suci itu artinya kita harus hidup jauh dari dosa. Perkataan kita juga harus suci, harus benar. Pikiran kita, perbuatan kita, apa yang kita lihat, pokoknya semuanya deh. Kita harus berani tampil beda dibandingkan dengan dunia yang penuh dengan dosa ini. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang apa namanya kesucian dan lain sebagainya, Kak Happy ingat satu lagu deh. Kita harus berani tampil beda. Gimana kalau kita nyanyikan lagu ini? Tahu, ayo Nana kita tahu nggak nyanyi. lagunya? Tahu lah. Adik-adik di rumah tahu nggak lagu Tahu ini? banget. Tahu, semuanya berdiri. Oke, jangan duduk, jangan duduk. Oke. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku puasa Berani tampil beda dari awal. Siapkan Anda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri
sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasihnya. Ku kuat karena kasihnya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai apa? Ku berdiri sebagai pemenang. Pose ya semuanya. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Ya kan Anda? Aku berani tampil beda. Keren banget. Terima kasih Kak Happy lagunya. Terima kasih juga Kak Nanda. Terima kasih juga agen-agen Superbook Indonesia yang sudah membantu Detektif Nanda untuk menemukan jawaban dari pertanyaan teman kita. Kita juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Papa, Mama, dan kakak-kakak semua yang terus setia bersama Superbook Indonesia mendukung pemuritan anak-anak di Indonesia dan menjadi dampak untuk mereka. Kami juga mau mengajak untuk Papa, Mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan anak di Indonesia. Papa, Mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini supaya semakin banyak anak yang mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepadanya. Terima kasih. Terima kasih juga semuanya, dan jangan lupa juga untuk dukung terus Superbook Indonesia dengan cara follow semua sosial media, dan jangan lupa juga subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Share dong sama teman-teman supaya sama-sama kita belajar firman Tuhan melalui Superbook Indonesia. Oke, misi kita hari ini selesai. Kalau ada adik-adik yang mau bertanya, kalian bisa langsung aja kirim video kalian ke DM Instagram Superbook Indonesia. Kalau begitu, Detektif Nanda pamit. Dan juga Kak Happy pamit. Sampai berjumpa di petualangan minggu depan. Dadah! Dadah! God bless you! Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!